Ya, bersama saya kembali dengan mata kuliah pengenalan teknologi informasi. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Andrianto dengan NIM 56 2021 013. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengenalan teknologi informasi. Ya, mengenai apakah itu cloud computing, grid computing, dan juga sistem komputer selain PC. Ya, cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti komputasi awan. Untuk istilah awan merupakan metafora dari internet. Jadi definisi yang merupakan metafora dari internet sebenarnya dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lain dalam waktu yang sama. Sehingga komputasi awan sendiri juga termasuk dalam teknologi yang menjadikan internet sebagai center of server untuk mengelola data pengguna user. Ya, dengan menggunakan cloud computing maka Anda tidak perlu menginstal sebuah aplikasi secara manual dan memudahkan dalam mengakses informasi melalui internet. Ya, kemudian fungsi dari cloud computing yang pertama meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Dengan menggunakan komputasi awan atau cloud computing, maka kapasitas penyimpanan menjadi lebih besar daripada Anda menggunakan penyimpanan dalam sebuah perangkat, misalnya flash disk, hard disk, dan lain sebagainya. Teknologi cloud dapat menyimpan berbagai informasi Anda dengan bantuan media internet. Jadi, informasi Anda akan tersimpan di dalam database internet yang menggunakan teknologi big data. Contoh dari penggunaan penyimpanan berbasis cloud adalah Google Cloud. Yang kedua, meningkatkan kinerja stakeholder. Fungsi yang kedua ini, dengan menggunakan penyimpanan berbasis cloud, maka kinerja dari setiap pemangku kepentingan sebuah basis akan menjadi lebih produktif dan optimal, di mana setiap tim atau departemen dapat saling terhubung dalam waktu yang bersamaan dan dapat menghemat resource yang ada. Yang ketiga, mendapatkan pembaharuan sistem secara berkala atau up to date. Fungsi yang ketiga ini merupakan keunggulan dan ciri khas dari cloud computing, di mana untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada dan mengikuti perkembangan tren di era teknologi berbasis digital, maka sistem akan terus melakukan pembaruan berbasis data secara berkala. Ya, update tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan, kemudian meningkatkan fitur untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna internet di seluruh dunia. Sehingga setiap proses penyimpanan menjadi lebih aman, efektif, dan mempunyai kredibilitas yang tinggi. Ya, kemudian cara kerja dari cloud computing adalah yaitu menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola sebuah data. Sistem sangat memudahkan user dalam mendaftar dan masuk pada aplikasi tanpa perlu menginstalnya terlebih dahulu karena tidak memerlukan proses instalasi, maka penyimpanan dilakukan secara virtual sehingga tidak membebani pengguna memori pada perangkat komputer klien. Kemudian pada memori perangkat sebuah perintah yang ada pada tampilan permukaan dan aplikasi, dan selanjutnya akan diproses oleh server aplikasi. Manfaat yang dimiliki cloud computing ini diantaranya adalah sebagai media penyimpanan pada server secara terpusat, sebagai pusat keamanan data, tahan lama dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Jadi dapat disimpulkan cloud computing adalah sebuah proses pengolahan komputasi data dengan bantuan jaringan internet untuk menyimpan kebutuhan informasi secara berskala besar. Jenis dari komputasi awan terbagi menjadi 4, yaitu private, public, community, dan hybrid cloud. Struktur dari komputasi awan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu komputer back-end, front-end, dan hybrid. Ya. Kemudian materi selanjutnya, grid computing. Ya, grid computing merupakan sebuah sistem sumber komputer yang sudah terdistribusi. Sistem yang ada di dalam jaringan tersebut bisa mengerjakan
sebagai permasalahan besar yang rumit. Setiap komputer akan bekerja di bawah protokol yang sama sehingga bisa berfungsi sebagai sumber komputer virtual sehingga bisa berbagi sumber daya. Komputer tersebut harus dikoneksi dengan perangkat fisik melalui internet atau jaringan lokal. Bisa juga komputer-komputer tersebut bisa saling berkomunikasi melalui aplikasi yang memang mendukung untuk menjalankan tugas tersebut. Yang bagian-bagian grid computing. Yang pertama, data grid. Data grid ya itu perangkat data yang sudah diatur untuk mendistribusikan sehingga menjadi sebuah media lingkungan virtual. Data tersebut akan mendukung manajemen data serta berbagai penggunaan yang terkontrol. Yang kedua, CPU Scavenging Grids, yaitu sebuah sistem yang merupakan proyek di dalam salah satu komputer dapat berpindah ke komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, bagian ini juga mampu melakukan perpindahan dan penggunaan lebih mudah sehingga bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian cara kerja grid computing. Ya, pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana cara kerja grid computing ini? Ya, saya jelaskan. Setiap komputer yang ada di dalam jaringan akan berperan sebagai superkomputer. Ya, superkomputer tersebut kemudian harus mengakses data pemrosesan yang memiliki kapasitas sangat besar. Grid computing juga akan merencanakan sebuah permasalahan seperti pemodelan cuaca dan simulasi gempa. Selain itu, arsitektur jaringan juga bisa digunakan untuk menstabilkan beban serta koneksi jaringan yang sudah berlebih. Model ini memanfaatkan software pemrosesan yang sifatnya paralel yang nantinya akan membagi komputer di antara ribuan komputer. Kemudian prosesnya berlanjut dengan mengumpulkan lalu menggabungkan hasilnya sehingga menjadi satu solusi. Berkaitan dengan keamanan, grid computing dibatasi di dalam organisasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu adalah sistem komputer selain PC. Ya, sistem komputer. Sistem komputer adalah sekumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Paket yang terdapat pada sistem komputer diantaranya adalah hardware, software, dan firmware. Hardware atau bisa disebut juga dengan perangkat keras adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer sehingga bisa dilihat secara kasat mata atau mampu disentuh secara fisik. Hardware sendiri dikategorikan menjadi tiga. Ya, ini perangkat input atau perangkat masukan. Perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data komputer seperti mouse, keyboard, scanner, mikrofon, dan lain sebagainya. Dan juga perangkat proses. Perangkat proses ini adalah perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat output, dan memproses data tersebut seperti prosesor, RAM, NOR byte, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah perangkat output. Ya, perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. Perangkat ini yang menampilkan informasi kepada user atau pengguna seperti monitor, proyektor, printer, dan lain sebagainya. Kemudian software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat tidak dapat dipegang dan penggunaannya pun. Perangkat lunak diklasifikasikan menjadi 5 macam, yaitu sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman,
program bantu, dan sebagainya. Kemudian brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware ataupun software. Pengguna komputer biasa disebut dengan user, namun user sendiri ada macamnya. Ya, contohnya programmer adalah yang mempunyai kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai pembuat perangkat lunak yang diperlukan pada sistem komputasi. Kemudian administrator adalah orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Ketiga, operator. Operator adalah orang yang menjalankan komputer operasi dan program dalam perangkat komputer. Demikian pengertian dari sistem komputer. Berikut perangkat. Ya, kesimpulannya adalah sistem komputer adalah perangkat-perangkat komputer yang saling menghasilkan sebuah informasi yang diharapkan pengguna. Proses tersebut pun digunakan oleh software, hardware, dan firmware, di mana ketiganya tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung dan bergantung satu sama lain. Ya, sekiranya cukup sampai segitu pemaparan presentasi materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam penyampaian materi saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.